Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Bima Laksana Putra, mahasiswa dari ITB D1 dengan USBJJ Syamolek. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap perkuliahan ke-6, yaitu pemrograman C#, kemudian input dan output, lalu beberapa seperti variabel dan lain. Langsung saja di sini pada aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 kita pilih new project. Di sini kita pilih Visual C#. Perlu dijelaskan bahwa Visual C# ini adalah bahasa pemrograman tingkat lanjut dibanding dengan bahasa C, yang mana terlihat dalam simbol crash ini, pagar. Dia menyimbolkan bahwa ini terdapat simbol +4. Nah, itulah mengapa C# ini lebih baik daripada bahasa C biasa. Lalu setelah Anda memilih Visual C#, kita akan belajar mengenai console application. Dimana berbasis konsol ini adalah baris perintah yang berorientasi aplikasi yang menunjukkan kita untuk membaca karakter dari konsol dan akan dijalankan pada DOS seperti terminal atau command prompt. Nah, di sini pada name kita buat latihan saja. Lalu kita klik OK. Di sini ada location. Untuk normalnya dia akan berada pada user documents di sini. Anda bisa merubahnya di workspace Anda pada browse. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terdapat namespace latihan. Lalu di sini ada sistem, sebuah sistem kelas program ini. Lalu di sini ada fungsi, di mana kita akan memasukkan kode-kode kita di fungsi ini, pada metode fungsi ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang input output. Langsung saja di sini Pak, system dot console dot write len, kemudian nilainya selamat datang di C#, kemudian dikasih koma. Setelah itu coba kita jalankan. Untuk merunningnya kita simpan dulu, lalu start debugging atau F5. Di sini bisa karena kita belum memasukkan inputannya, yaitu dengan cara system dot console dot read line. Setelah itu coba kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, maka akan keluar sebuah command prompt di mana terdapat sebuah output selamat datang di C#. Kemudian jika kita inputkan enter, maka dia akan keluar seperti itu. Ini adalah tentang input dan output.
Kemudian kita akan masuk pada variabel. Variabel ini dimisalkan bahwa ini adalah nama, kemudian di sini adalah value atau nilai. Misalnya jangan nama, misalnya huruf panjang. Di sini terdapat 9 nilainya. Ini adalah sebuah variabel, di mana variabel ini adalah sebuah alokasi memori yang mana tersimpan dalam memori komputer dan memiliki suatu tipe data yang nilainya dapat diubah-ubah. Jadi ini adalah nilai variabel tadi, kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita, luas atau yang lain-lain. Dan ini adalah nilai, value, nilai daripada variabel tersebut. Itu pengertian tentang variabel. Kemudian kita masuk pada tipe data. Misalnya di sini byte. Nah, byte ini adalah tipe data untuk menyatukan bilangan dengan nilai range yang bisa dinyatakan dalam 8 bit biner dan hanya berisi bilangan non negatif. Kemudian misalnya integer. Nah, integer ini merupakan tipe data bilangan dengan kapasitas penyimpanan 8 byte dan bisa menyimpan bilangan negatif. Kemudian tipe data long, di mana tipe data bilangan ini memiliki besaran 8 byte dan juga bisa menyimpan bilangan negatif. Lalu float. Float ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan dengan kapasitas penyimpanannya 4 byte. Lalu desimal untuk penyimpanan bilangan desimal. Kemudian char ini untuk menyimpan karakter Unicode, jadi hanya satu huruf. Lalu string ini dapat menyimpan kumpulan karakter Unicode. Kemudian yang terakhir kita pada tipe data boolean. Bool ini adalah sebuah tipe data yang menyimpan dua nilai, yaitu benar atau salah. Penggunaan tipe data dan variabel yaitu berikut. Misalnya kita gunakan integer. Di sini adalah nama variabelnya, misalnya panjang sama dengan nilai. Nah, ini adalah variabel panjang dan ini adalah nilainya. Ini adalah tipe data. Berikut adalah tentang variabel dan tipe data. Sekarang coba kita masuk pada sebuah projectnya. Contohnya kita akan membuat luas persegi panjang ya. Kita masukkan judulnya dulu, titelnya dulu, dengan tidak usah sistem juga gak apa-apa. Kita langsung pada console.writeLearn. Di sini pada titelnya menghitung luas persegi panjang. Kemudian diberi titik koma atau semikolon. Lalu di bawahnya kita masukkan writeLearn-nya.
read length kosongan. Kemudian di bawahnya kita masukkan untuk input panjang, kita masukkan kata-kata berikut write length, kemudian masukkan panjang. Lalu kita masukkan inputannya, kita gunakan string p sama dengan console dot read line. Nah, kemudian di sini kita parsekan ke integer karena panjang, karena readline ini adalah untuk masukkan sebuah string kata-kata, maka dia harus seperti ini. Kemudian untuk kita jadikan angka, kita harus gunakan integer. Misalnya dengan variabel panjang. Lalu di sini kita mengkonvert string ini, p ini ke panjang, ke integer, yaitu dengan kode convert dot to integer 32 medium. Lalu kita masukkan variabel, kita panggil variabel p. Setelah itu kita console.writeLength lagi. Di sini kita masukkan lebar. Kemudian semikolon. Lalu sama string L sama dengan console dot readline lalu semikolon. Nah, kita convert juga ke integer dengan variabel lebar sama dengan convert dot to integer 32 sini kita panggil variabel lebarnya. Lalu di sini untuk perhitungan kita gunakan integer luas sama dengan p yaitu variabel panjang ini dikali lebar. Di sini integernya panjang, lalu di sini lebar. Nah, karena ini string dan ini string, maka harus dijadikan integer supaya bisa diperhitungkan pada variabel luas ini. Lalu untuk menampilkan hasilnya kita gunakan console.writeLength. Di sini namanya hasil dari luas persegi panjang adalah, kita gunakan plus, lalu kita panggil variabel luas. Kita beri semikolon di sini. Agar ketika kita mengenter tidak exit, maka kita jangan lupa memasukkan console.readline. Nah, coba kita simpan, lalu coba kita jalankan.
Sini pada titel, coba kita enter, masukkan panjang, misalnya 8 panjangnya, lalu dengan lebar 5, maka hasilnya akan 40. Sekian, terima kasih penjelasan tentang video tahap perkuliahan ke-6, yaitu tentang pemrograman C#. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.